Haleluya, Shalom. Kita bertemu kembali dalam ibadah kelompok doa pada kesempatan ini. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita menyenangkan Tuhan, karena hanya itu yang dapat kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan, karena Dia yang layak menerima segala puji, hormat, kemuliaan. Kita berikan pujian ini, kita mengagungkan Tuhan. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjaga untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hati. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga ku selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Hanya itu yang dapat kita lakukan, menyenangkan hati Tuhan, memuji kebesaran Tuhan atas segala kebaikan, keselamatan yang Tuhan telah jaminkan bagi setiap yang percaya kepadanya. Mari kita terus dan terus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga ku selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Puji nama Tuhan. Hanya itu yang dapat kita lakukan, menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Hanya itu yang dapat kami lakukan di saat kami menyembah Engkau Tuhan, menyenangkan hati-Mu, karena keselamatan yang Engkau telah jaminkan bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang kepada Engkau Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan. Layakkan kami, agar apa yang kami lakukan di saat kami menyembah Engkau Tuhan, pujian menyenangkan hati-Mu, firman Tuhan yang meneguhkan iman kami. Tuntunlah kami sampai selesainya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, permohonan kami
yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita lanjutkan pujian kita. Kita memuji Tuhan yang pujian yang mengatakan iring maha Tuhan. Karena kita mengikuti Tuhan, menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Kita percaya hari lepas hari kita semakin kuat dalam kita mengikuti. Mari kita dengan pujian iring maha Tuhan saja, ada damai sepenuh, tiada lain jalan selamat cuma oleh darah-Mu. Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu denganku. Ini Tuhan bersama. Iring Tuhan di sengsara, karena kuasa yang gelap. Aku tahu satu kali aku akan bermenang. Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu denganku. Ini dalam hal menyangkal, ini dalam hal menyangkal, ini buang timbaga. Aku hidup bersentosa telah selama-lamanya. Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu denganku. Iring dalam pria suci, iring dalam pria suci, tubuh jiwanya warga. Dengan kata, dengan amal, itu rindu dekat. Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu denganku. Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu denganku. Haleluya, kita bersyukur. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengagungkan Tuhan dengan pujian yang mengatakan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai pada saat dapat kita lakukan mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan. Katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai pada saat. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena
kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Hanya oleh karena kasih Tuhan saja kita ada dan kita dapat berkumpul dalam ibadah pada saat ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai saat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Shalom, kita bersyukur kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Tuntunlah kami saat kami belajar kebenaran firman-Mu, agar apa yang kami baca, kami renungkan, kami diberkati lewat semuanya. Arahkan hati dan pikiran kami, agar kami terfokus untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami lewat kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 11 mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Dari Injil Lukas pasal 11 mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk kita. Mari memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan daripadanya, akan memberi ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur,
akan memberikan padanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, demikian pembacaan firman Tuhan, dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul pentingnya doa bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Pentingnya doa bagi orang Kristen. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita dipanggil bukan saja untuk menikmati kasih dan anugerah Allah, tapi juga kita dipanggil untuk menjadi orang percaya yang bertanggung jawab dalam doa. Jadi pentingnya doa bagi setiap kehidupan kita sebagai orang Kristen sudah dirasakan itu sejak awal oleh gereja Tuhan. Ini merupakan salah satu tanggung jawab yang harus dilakukan selain tanggung jawab yang lain yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus, ya, di dalam Alkitab. Seperti yang dikatakan dalam nas pembacaan kita, berdoa merupakan satu dari sekian banyak tanggung jawab bisa kita lakukan. Namun acap kali tanggung jawab ini sering kita abaikan dalam kehidupan kita. Kita anggapnya biasa-biasa saja. Oleh karena itu, biarlah saat ini kita didapati oleh Tuhan Yesus sebagai orang Kristen yang bertanggung jawab dalam doa. Karena memang bagi kita doa itu sangat penting bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Itu membangun relasi kita dengan Allah yang Maha Kuasa. Dan kita dapat menyampaikan syukur kita, menyampaikan pergumulan kita kepada Allah lewat doa kita. Pertanyaan penting yang harus diajukan dalam kehidupan kita, mengapa kita harus berdoa? Mengapa pentingnya doa bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Mari kita belajar alasan pentingnya doa dalam kehidupan kita. Firman Allah memerintahkan kepada kita untuk tetaplah berdoa. Itu sebuah perintah firman Tuhan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Itu Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus juga mengatakan suatu perumpamaan supaya para murid-muridnya tidak jemu-jemu, ya, dalam doa. Lukas pasal 18 ayat yang pertama. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Ini sebuah perintahnya kepada kita. Kemudian dalam Injil Lukas pasal 21 ayat yang ke-36 dan Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, yaitu adalah petunjuk-petunjuk Tuhan bagi setiap pribadi kita agar kita selalu kuat di dalam doa, mengutamakan kehidupan doa dalam kita menjalani hidup ini. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 berkata, bukti kita mengasihi Tuhan, ya, itulah kita melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, kita mengasihi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi mengapa kita harus berdoa? Karena firman Tuhan yang memerintahkan untuk tetaplah berdoa. Dan sekali lagi bukti kita mengasihi Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Allah menginginkan kita untuk setia di dalam doa. Yesus telah mengajarkan kepada para muridnya agar mereka berbicara kepada Bapanya di sorga, ya, lewat doa,
serta membangun relasi dengan Bapa di sorga, agar semakin hari, semakin hubungan kita dengan Bapa di sorga kuat, teguh dalam kita mengikuti Dia. Dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8 bagian A berkata, "Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu." Dan itu janji yang sangat indah bagi kita, firman Tuhan yang sangat menguatkan kita. Inilah alasan mengapa kita harus tetap berdoa, karena Allah menginginkan kita untuk setia di dalam doa. Pertumbuhan rohani kita dibuktikan juga dalam kita setia di dalam doa kita kepadanya. Yesus berkata bahwa kita dapat meminta kepada Bapa di surga, di mana kita di saat kita menghadapi suatu problema, masalah, pencobaan, bahkan kita tidak berdaya untuk menghadapi tantangan hidup ini, kita harus berdoa dan meminta Tuhan agar melepaskan, meneguhkan, agar kita tidak tergoyah, terbawa arus oleh berbagai macam situasi pencobaan di dalam dunia ini. Jika kita berdoa, kita hanya bisa diampuni jika kita mau mengakui keterbatasan, kelemahan, dosa kita kepada Tuhan Yesus, tentu lewat doa kepadanya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Sangat luar biasa. Kebenaran firman Tuhan selalu memberikan jalan keluar kepada kita. Saat Yesus mengajari kita lewat firman Tuhan, tinggal tetap di dalam Dia. Dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7. Ini sebuah cabang hanya dapat hidup dan berbuah jika kita tetap tinggal pada pokok anggur yang benar, itu kepada Yesus Kristus. Demikian pula dengan kehidupan kekristenan kita. Kitalah dikatakan ranting-rantingnya. Kita harus bersatu dengan Kristus. Inilah yang dimaksud dengan tinggal di dalam Yesus Kristus. Berbuah artinya hidup dalam suatu cara sehingga orang-orang datang untuk mengenal Yesus, mendapat Yesus melalui kehidupan kita sebagai yang terikat mengandalkan Tuhan dalam segenap hidup kita. Melalui pelayanan kita, karena kuasa doa, orang dapat mendengar bahkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita perhatikan kembali dalam nas kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini. Tuhan Yesus menggunakan cerita ini untuk mengajar kita agar kita tidak menyerah dan jemu-jemu saat kita berdoa kepada Sang Pemilik kehidupan. Ia memberikan janji yang indah, meneguhkan iman kita lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan. Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-9 dan 10 berkata, "Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan." Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tentu haruslah hidup seturut dengan firman Tuhan. Tuhan akan melakukan bagiannya tentu yang terbaik bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Baik melalui proses, melalui mujizat terjadi langsung pada saat kita berdoa, semua ada dalam
kedaulatan Tuhan yang memegang kehidupan kita. Jadi, tingkatkan doa kita kepada Tuhan, setia melakukan firman Tuhan, kan hanya melalui keduanya itu, kita semakin kuat dimurnikan di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kebenaran firman-Mu yang telah meneguhkan dan mengingatkan kami agar kami lebih setia di dalam kehidupan doa kami, setia membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami, kuatkan iman kami selalu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, kita bersyukur kebenaran firman Tuhan yang telah mengingatkan kita kembali. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita mengagungkan Tuhan. Karena kekuatan dalam hidup kita hanya kita dapat di dalam Yesus. Mari kita menaikkan pujian ini sebagai wujud kasih kita pada firman Tuhan yang telah mengingatkan kita kembali. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan
yang mengatakan, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Segala sesuatu yang Tuhan telah berikan bagi kita, tentu apa yang kita lakukan tidak sebanding dengan kasih kepada kita. Kita berikan pujian, sungguh ku bangga Bapa. Bapa punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa untuk tiap pokok-pokok doa yang sudah disampaikan sebagai tuan rumah dalam kelompok doa masing-masing. Mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, sampai pada saat ini kami ada semua karena anugerah kasih Tuhan dan kesempatan yang indah. Pada saat ini kami mendoakan setiap tuan rumah kelompok doa. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk mereka, pergumulan apapun yang mereka hadapi pada saat ini, baik mengalami penderitaan sakit, pergumulan
masalah dalam keluarga mereka, anak-anak mereka yang mengikuti pendidikan. Kami berdoa untuk mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan iman mereka, agar mereka tetap percaya akan kuasa Tuhan yang bekerja terus, yang memberikan kekuatan, yang memberikan jalan keluar bagi keluarga mereka. Yang sakit, kami berdoa, Tuhan jamah sembuhkan mereka. Yang menghadapi masalah, Tuhan buka jalan bagi mereka. Tundukkan hati dan pikiran mereka untuk mau mengikuti cara Tuhan dalam segenap hidup mereka. Kami berdoa juga untuk setiap kelompok doa dalam menghadapi situasi sekarang ini. Teguhkan iman kami agar kami tidak tergoyah oleh keberadaan pada sekarang ini. Tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan. Kuasa Tuhan yang bekerja terus menguatkan iman kami, agar kami tetap bersyukur dalam segala keadaan yang kami hadapi. Tuhan sertai kami dalam kami menghadapi pekerjaan, segala rencana ke depan. Tuhan menolong, memberkati setiap kelompok-kelompok doa. Dan kami tetap berdoa bagi anak-anak Tuhan yang bergabung bersama dengan kami. Tuhan menolong, memberkati hidup mereka. Sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Segala hal yang mereka hadapi, Tuhan buka jalan. Berikan hati yang taat, tunduk kepada apa yang firman Tuhan ajarkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan ini kami memberi pemberian untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati uang ini agar ini berguna untuk memperlancarkan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur Engkau telah menuntun kami dari awal sehingga dapat selesainya ibadah kelompok doa ini. Terima kasih Tuhan, kami akhiri kelompok doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah jadi Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur Tuhan telah memimpin kita sehingga kelompok doa ini dapat selesai. Semua karena Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.